Oke, jadi masih ada yang masuk. Oke. Pak Wicak, bisa dikonfirmasi ada slide yang bisa dilihat di layarnya? Iya, sudah muncul poster. Oke. Oke, kita mulai saja ya Pak Wicak ya. Karena sudah pukul 19, sambil dibantu juga nanti kalau ada rekan-rekan yang masih ada di waiting room. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Fadila. Di sini akan berperan sebagai host dan nanti akan dipandu juga oleh Mas Rizky Wicaksono sebagai moderator. Pada hari ini kita berkumpul lewat platform Zoom ini untuk membahas satu topik yang merupakan rangkaian dari webinar series kami, meraih mimpi di saat pandemi, di episode kedua, yang saat ini kita akan menghadirkan Bapak Julian Sulistyo yang sedang menempuh studi di Cranfield University. Ini baru saja berangkat, jadi agak berbeda dengan episode 1. Episode 1 itu Mas Ari sudah berjalan 1-2 semester. Nah, ini bisa kita gali lebih dalam nih bagaimana pengalaman-pengalaman dan sharing dari Mas Julian menempuh studinya di tengah pandemi ini. Oke, pertama saya di sini sebagai host dan Pak Wicak sebagai moderator di sini sebagai dua rekan ya, rekan untuk mendirikan sebuah platform yaitu parcel.co. Nah, mungkin ada yang sudah mengikuti di webinar sebelumnya. Kalau belum ada, masih ada yang belum mengikuti webinar sebelumnya, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu. Parcel.co adalah bagian dari kita membentuk Patsol.co, saya dan Mas Wicak. Sebenarnya Patsol itu adalah gabungan dua kata, yaitu part dan solution. Jadi kami akan menjadi bagian dari solusi untuk Anda. Nah, tujuan kami membentuk ini adalah memberikan pelatihan daring serta luring di bidang keilmuan teknik dan jasa konsultasi teknik. Dan terlepas juga tidak terlepas dari bidang keilmuan teknik, yaitu bidang-bidang lain yang supporting ya, mensupport bidang keilmuan teknik, karir, dan sebagainya. Nah, untuk tahap awal ini kita akan fokus pada pelatihan keilmuan teknik, dan karena di tengah pandemi ini kita akan berfokus di sesi-sesi daring daripada sesi luring, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengadakan sesi di luring ya, offline, kita bisa bertatap muka langsung untuk melakukan pelatihan-pelatihan ke bidang keilmuan teknik dan supporting lainnya. Nah, event perdana yang setelah kami semua jalankan itu dari tanggal 7 November 2020. Nah, di sini foundernya ya Bapak Muhammad Rizky Wicaksono dan saya Dio Fadila. Nah, di sini kita menghadirkan rangkaian webinar yaitu Pandemic Talk Series yang bertujuan memberikan motivasi dan pandangan positif di tengah masa pandemi seperti sekarang. Nah, rangkaiannya seperti yang saya sudah bilang tadi, kita memulai di tanggal 7 November dan ini adalah sesi terakhir dari Pandemic Talk Series di tanggal 12 Desember, yaitu persiapan studi dan memulai studi di saat pandemi, yaitu bagaimana kita meraih mimpi di masa pandemi, webinar langsung dari Cranfield, Inggris. Nah, untuk kedepannya kita memiliki rencana untuk di tahun 2021 untuk webinar dan kelas intensif kami, yaitu adalah Machine Learning in Geoscience, Green Logistic, Freight Forwarding, pengenalan dasar ekspor dan impor, kemudian ada Lean Manufacturing, kemudian ada Total Quality Management, ada juga Human Factors Awareness for Maintenance Personnel, dan ada juga sharing session seperti ini dari rekan-rekan kami yang sedang menempuh studi, ada yang mungkin ada dari Swedia atau dari Amerika, yang bisa sambil bertukar pikiran, bertukar pengalaman dari mereka untuk kita ambil manfaatnya bersama. Nah, dan di sini ada terbagi dua, yaitu webinar dan kelas intensif. Nah, kelas intensif adalah suatu sesi yang cukup panjang, misalkan satu sesi itu ada sekitar 6 jam dengan beberapa break.
itu lebih mendalam daripada webinar, yaitu webinar hanya 90 menit dan kelas intensif kita akan menghadirkan sesuatu yang lebih hands-on experience dan bagaimana bisa menambah skill masing-masing individu daripada peserta kelas intensif tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja ke panduan dan tata tertib webinar hari ini. Mas Dio, ya. Ini ada yang coret minta tolong dihapus, dan untuk para peserta tolong jangan mencoret-coret ya. Oke. Ini bisa dihapus yang ini. Sebentar. Ya, lanjut aja Pak. Untuk tata tertibnya, setiap peserta dihimbau menggunakan nama yang sama pada saat mendaftar. Jadi kita nanti untuk cross-check di akhir sesi untuk mengirimkan materi dari hari ini lewat email. Jadi kita akan meng-cross-check data yang masuk dari kami untuk kita kirimkan lagi data slide yang ditampilkan oleh narasumber hari ini. Nah, nomor 2, pertanyaan kepada narasumber disampaikan melalui kolom chat dan akan diseleksi untuk dijawab pada sesi Q&A di akhir acara. Nah, untuk nomor 3, untuk memberikan kelancaran dan keamanan selama proses webinar, sesi pertanyaan langsung via suara akan kami batasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan membuka sesi pertanyaan langsung yang nanti akan dipandu oleh moderator. Dan nomor 4, demi acara yang kondusif, penggunaan kata-kata kasar dan mengandung unsur sara tidak diperkenankan selama webinar berlangsung. Moderator berhak mengeluarkan peserta dari webinar jika melanggar aturan ini. Untuk nomor 5, dilarang merekam, menduplikasi, mereproduksi, dan atau memodifikasi baik sebagian atau keseluruhan hak kekayaan intelektual dari narasumber dan parsol, serta peserta wajib menghormati, menjaga, dan melindungi hak kekayaan intelektual milik narasumber dan parsol. Nah, untuk sebelum memulai acara, kita akan mengadakan satu survei kecil-kecilan. Bisa masing-masing peserta, rekan-rekan sekalian bisa masuk ke satu web browser di HP atau di laptopnya, diarahkan ke menti.com dan memasukkan kode 5562210 di bagian kolom please enter the code. Nanti akan ada pertanyaan yang bisa menjadi suatu survei bagi kami dan akan bermanfaat bagi narasumber juga untuk memetakan rekan-rekan sekalian untuk lebih mengarah dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berpindah dulu sebentar. Lima 5562210. Jangan lupa diketik di menti.com. Ya, 5562210. Jadi pertanyaannya adalah apakah rekan-rekan saat ini nanti titik-titiknya akan berkumpul di nomor di atas kata-kata tersebut. Jadi beberapa sudah ada yang masuk. Kalau dilihat dari yang registrasi, mungkin banyaknya mahasiswa aktif. Dan saya melihat juga ada beberapa yang sudah bekerja, ada di beberapa instansi. Mungkin untuk persiapan mengambil belajar atau bawah lagi. Yang masih belum tahu caranya, mungkin kita mengarahkan di web browser menti.com dan masukkan nomor 5562210 dan langsung diklik saja. Ya, ini baru 3, bisa dicoba untuk para peserta sambil kita supaya datanya lebih akurat yang untuk nanti kita bahas dengan narasumber. Baru 3. Ini tercatat ada 16. Kita masih tunggu. Ya, bagi yang mungkin masih bingung, langsung saja ketik di browsernya menti.com, masukkan kodenya, dan nanti akan muncul pertanyaan seperti ini.
Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi, host. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Lagi. Oke, kita tunggu, masih tunggu. Kita anggap aja ini perwakilan ya Pak Wicat. Ya, silakan. Nah. Kedudukannya seimbang sekarang yang menjawab. Seimbang ya. Memang kalau dari data yang masuk tercampur antara mahasiswa aktif dan masih aktif bekerja. Oke, masih tunggu. Sudah 1 menit lalu, kita mungkin ini ada pertanyaan kedua. Kalau misalkan memang ada berniat untuk sekolah lagi, apakah sudah memiliki tujuan universitas dan jurusannya? Oh, ini ada pilihannya sudah di dalam negeri, sudah di luar negeri, atau belum tahu, baru berniat. Mungkin bisa dimasukkan juga nih rekan-rekan sekalian di menti.com ya, di masukkan kode 5562210. Ternyata ada yang sudah berniat untuk studi di luar negeri nih, ya, dari jawaban ini. Ya, motivasi rekan-rekan sekalian untuk mengikuti webinar ini mungkin bisa pengen tahu gitu kan, pengen tahu bagaimana sih persiapan sebelum dan saat berangkat, saat menjalaninya. Lebih sekarang lagi musim dingin di tengah pandemi, bagaimana dan kuliahnya. Gitu. Ini berimbang untuk semuanya ada satu-satu dari yang tadi, sepertinya ada 4 orang. Bisa disimpulkan mungkin ini malah bertambah sekarang, sudah dalam negeri. Oh, imbang. Kita masih tunggu lagi sampai 19.15. Artinya memang ada niat ya, ada niat untuk sekolah lagi, bagaimana di luar negeri atau di dalam negeri. Kita masih tunggu. Oke. Sepertinya 1 menit sudah berlalu. Kita anggap saja ini perwakilan dari rekan-rekan sekalian semua di sini sudah berniat untuk sekolah lagi, berimbang ya di luar dan di dalam negeri. Oke, tanpa membuang waktu, mungkin saya lanjutkan ke moderator untuk memulai acara kali ini. Silakan Pak Moderator, Pak Wicak. Oke, Pak Dio selaku host, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian waktu Indonesia. Kebetulan untuk narasumber ini kita langsung live dari Inggris ya, dari daerah London. Untuk beda waktu 7 jam ya, jadi di sana masih siang, kelihatan dari videonya narasumber masih siang, masih cukup terang ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wicaksono, bisa dipanggil Wicak, akan memimpin session webinar pada malam hari ini waktu Indonesia. Ini seperti yang disampaikan oleh
host tadi bahwa ini merupakan episode kedua dari untuk studi di masa pandemi ya. Jadi yang sebelumnya itu oleh Mas Ari Rahmawan di tanggal 14 November yang lalu. Nah, ini kebetulan langsung narasumber dari beda negara, tapi masih di benua yang sama, di benua biru. Seperti itu. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan ya CV dari narasumber, Bapak Julian Sulistyo. Saya share screen dulu sebentar. Bisa dikonfirmasi? Sudah terlihat dari host? Dari Pak Julian sudah terlihat ya slide-nya? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi kalau ini pengalamannya kalau dilihat dari background pendidikan ya, jadi kebanyakan dihabiskan di Jakarta untuk SD dan SMP-nya, untuk SMA kebetulan pindah ke Jawa ya. Nah, untuk S1 itu di penerbangan, dan S2 pun di bidang penerbangan. Ini kelihatannya setia sekali dengan bidang aviasi seperti itu. Bisa dilihat juga dari working experience ya. Dulu sempat kerja praktek atau internship di GMF. Nah, ini kebetulan juga perusahaan saya yang sekarang gitu. Dan saya dulu kebetulan juga pernah internship di GMF seperti itu. Dan kemudian juga pernah bekerja di PT RAI ya, yang terkenal dengan R80 sekarang yang memang masih proses. Kemudian sempat ada transisi ya di PT ProSystem Indonesia sebagai IT engineer, dan akhirnya baik lagi ke dunia aviasi, tapi ini berbeda status kepegawaian. Kalau tadinya swasta, sekarang mungkin pegawai pemerintah gitu di otoritas bandara di Kementerian Perhubungan sebagai pengawas sertifikasi pesawat udara. Seperti itu. Nah, ini kebetulan di kantor saya pun juga sering mensertifikasi pesawat udara di GMF. Seperti itu. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Julian Sulistyo untuk menyampaikan sharingnya. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, baik yang tadi kan sudah sempat menjawab pertanyaan di menti.com ya, ada yang mungkin belum tahu, ada yang baru benar, dan juga ada yang sudah tahu. Mudah-mudahan pembahasannya cukup komprehensif dari narasumber. Pada Pak Julian, saya persilakan, saya stop sharing dulu. Ya, terima kasih. Saya coba share screen-nya. Bisa dikonfirmasi apa udah terlihat? Yes, ini sudah terlihat. Oke, sudah clear. Oke ya, terima kasih kesempatannya. Kita balik dulu ya. Ya, selamat malam kepada rekan-rekan semua yang bergabung di acara ini. Perkenalkan kembali, saya Julian Sulistyo Pambudi. Di sini diminta untuk berbagi istilahnya, sharing-sharing tentang pengalaman saya yang sudah saya lalui. Kebetulan saya saat ini sedang belajar di Cranfield University di jurusan Safety and Human Factor in Aviation, dan mulai sampai di Inggris itu di bulan September akhir di tahun ini. Iya, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang di sini saya ingin membagi pengalaman saya. Saya bagi pengalaman saya menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu, saya mau sharing ke rekan-rekan semuanya tentang proses gimana saya awalnya bisa sampai ke Cranfield ini untuk menempuh studi master. Nah, di sini tahapannya mungkin banyak dari rekan-rekan yang punya mimpi atau motivasi yang kuat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.
di sini yang harus saya sampaikan, gimana teman-teman itu pertama harus bisa men-set atau membentuk tujuan-tujuan yang mau kalian capai, yang rekan-rekan capai. Nah, di sini pertama kita harus fokuskan niat. Mungkin di antara kita semua banyak yang berniat S2, tapi apakah motivasi utamanya itu benar-benar untuk belajar, ataukah hanya untuk sekedar menunjukkan kehebatan diri, ataukah ingin jalan-jalan, atau yang lain. Sebenarnya itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi fokuskan niat, yang utama itu adalah untuk belajar dan mengembangkan diri serta kemampuan. Jadi ini penting banget. Kenapa? Karena begitu nanti kalian sampai di sini, sampai di tujuan kalian waktu menempuh studi, kalian akan diminta untuk mengembangkan potensi dari diri kalian sendiri yang mungkin sebelumnya belum kalian gali, belum kalian tunjukkan untuk bisa diusahakan. Yaitu yang pertama, fokuskan niat. Terus kedua, cari motivasi-motivasi yang bisa membangun semangat-semangat rekan-rekan supaya nantinya selama dalam perjalanan prosesnya itu ketika ingat akan motivasi, menjadi terpacu kembali dan nggak akan mudah menyerah. Yang selanjutnya, kalau niat dan motivasi udah ada, bisa langsung kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, bisa juga tanya ke dosen atau atasan mungkin, kira-kira minat dan bakat kalian itu ke bidang studi yang seperti apa gitu. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih fokus ke ilmu sains, atau mungkin ada yang ke manajemen, atau mungkin ada yang ke medical, banyak lainnya, dan itu harus kalian benar-benar tentukan tujuan utama kalian itu minatnya di bidang studi seperti apa. Nah, kemudian setelah bidang studinya sudah ditentukan, kalau bisa bidang studi ini spesifik ya, nggak cuma medical, terfokus pada masalah kesehatan saja, tapi lebih semakin fokus tujuan kalian, maka nanti kalian akan semakin mempermudah untuk menentukan target utama di mana kalian akan menempuh studi. Dan kemudian cari universitas. Nah, di sini setelah dapat jurusan yang tepat, kalian bisa cari nanti. Saya waktu dulu sih cari di browsing di web mengenai universitas mana saja di dunia yang punya jurusan spesifik sesuai dengan minat studi kita. Nah, setelah dapat, selanjutnya adalah kita cari nih beasiswa-beasiswa apa saja, mungkin yang ingin mencari beasiswa atau mungkin yang via funding sendiri, itu juga dipersilakan. Tapi di sini saya pengen tegasin kalau misalnya beasiswa yang ada itu sangat banyak dan beragam, tergantung minat studi kalian dan negara di mana universitas kalian itu berada. Kalau saya mungkin di Inggris itu ada beberapa, salah satunya ada Erasmus Mundus, ada Chevening, dan kalau yang dalam negeri mungkin ada dari Dikti juga, kemudian dari LPDP. Nah, ini kita lanjut ke step berikutnya. Setelah kita menentukan tujuan dan motivasi-motivasi, kita bentuklah strategi-strategi yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan. Yaitu yang pertama, kita cari nih setelah dapat universitas dan jurusan studinya, kita cari informasi persyaratan apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar. Apakah harus IP-nya tinggi, ataukah harus punya requirement lain, misalnya IELTS, dan sebagainya. Nah, setelah cari info-infonya, kalian buat nih untuk bisa melengkapi syarat-syarat tersebut, kira-kira capaian-capaian apa saja yang harus kalian lalui. Jadi kita di sini bisa buat semacam milestone atau capaian-capaian, atau mungkin roadmap dari kondisi sekarang yang sudah kalian, posisi sekarang kalian di mana, kemudian untuk bisa mencapai atau mendaftar di universitas, kalian perlu melengkapi persyaratan apa aja. Kemudian dibuat checklist-nya, apa saja yang mau kalian raih, apa saja yang mau kalian lengkapi,
Itu kalian buat checklistnya supaya kalian bisa lebih fokus step-step selanjutnya apa saja yang harus kalian siapkan. Nah, kemudian pilih metode yang sesuai. Nah, dalam melengkapi perlengkapan-perlengkapan kan mungkin ada beberapa syarat yang bisa kalian pilih. Contohnya misalnya untuk melengkapi syarat English requirement, itu kalian bisa pilih mau IELTS atau TOEFL atau yang lainnya. Nah, itu kalian bisa pilih yang menurut kalian paling sesuai dengan kemampuan kalian. Dan setelah kalian pilih, misalnya kalian mau pilih IELTS, kalian harus benar-benar mengerti apa itu komposisi dari IELTS test, kemudian bagaimana kalian mempersiapkan diri sebelum kalian mengikuti ujian IELTS atau TOEFL atau yang lainnya. Nah, kemudian step yang ketiga itu kita berikan nih kemampuan terbaik kita untuk bisa menjalankan strategi-strategi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita harus fokus dan gigih terhadap tujuan kita, terhadap apa yang mau kita raih, dan harus ada progres dari waktu ke waktu itu harus ada progresnya. Minimal misal pun kalian udah ikut tes prediksi untuk IELTS, paling tidak ada semacam peningkatan lah skornya. Kalaupun tidak ada, mungkin nanti bisa jadi evaluasi diri lagi, gimana next step-nya kita ubah ke strategi selanjutnya yang bisa kita tentukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah perkuat ibadah kita. Di sini sisi spiritual kita juga diperlukan supaya kita bisa terus fokus, dan begitu suatu saat kita gagal di satu tahap atau satu tahapan, kita itu nggak langsung stres atau frustasi atau mungkin malah menghilangkan mimpi-mimpi kita. Kemudian juga selain ibadah juga pastinya sedekah juga harus diperbanyak. Siapa tahu doa-doa dari orang yang kita sedekahkan itu bisa jadi hal yang bisa mempermudah usaha-usaha kita. Kemudian ini restu dari orang tua juga penting. Bagaimana kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada orang tua, dan kemudian orang tua paham dan mengizinkan untuk selanjutnya bisa mendukung dan memberikan doa terbaiknya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, kalian itu jangan pernah takut sama yang namanya kegagalan. Kegagalan di sini adalah suatu bagian dari proses. Gimana kalian mencapai sukses itu pasti hampir bisa dipastikan pasti kalian akan menemukan satu kegagalan, entah di tahap awal, tahap tengah, atau tahap-tahap yang selanjutnya. Nah, ini beberapa lembaga yang pernah saya ikutin. Awal-awal waktu begitu lulus S1, saya coba TOEFL. Di sini dari awal lulus kuliah sampai sekarang, saya total sudah 5 kali tes TOEFL secara resmi, 2 kali IELTS, dan 1 kali TOEIC. Dan di situ, alhamdulillah, ada progresnya. Dari skor TOEFL saya yang masih 400-an waktu awal-awal sampai sekarang, alhamdulillah udah 500 sekian. Dan kemudian IELTS juga saya awal pertama kali saya ikut IELTS juga sempat gagal. Nah, di situ di mana kita jangan sampai kita patah semangat, karena gagal itu bisa kita jadikan motivasi untuk kita bisa memberikan usaha terbaik di kesempatan selanjutnya. Nah, ini saya dulu juga sempat coba ke RMIT karena di sini saya butuh backup plan ketika saya tidak masuk ke Cranfield, jadi kita punya backup plan. Nah, ini salah satu bentuk strategi juga di mana kita men-set fokus utama kita, tujuan utama kita kemana, tapi kita juga perlu backup plan supaya nanti ketika kita tidak bisa meraih yang paling utama, mungkin bisa
ada alternatif lain yang bisa kita capai. Nanti kalau ada yang tanya langsung aja di chat di kolom chat, nanti dikumpulkan. Nah, sekarang saya mau lanjut ke keberangkatan saya dari Jakarta ke London. Nah, ini persiapan-persiapan apa saja sih di masa pandemi ini yang harus saya siapkan? Yang pertama itu ketika kalian mendaftar universitas, begitu diterima nanti kalian akan dapat LOA unconditional. Mungkin nanti ada beberapa yang dapatnya LOA conditional dulu, seperti saya juga awalnya dapat LOA conditional. LOA conditional itu adalah surat tawaran atau penerimaan bahwa surat keterangan bahwa kita itu sudah diterima di universitas. Kalau sifatnya kondisional berarti ada syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa benar-benar diterima. Jadi kalau yang unconditional ini berarti sudah tanpa syarat. Kemudian selanjutnya adalah confirmation acceptance student. Di sini adalah dokumen yang dikeluarkan universitas setelah kita dapat LOA unconditional ini, kita akan diberikan pilihan untuk menerima atau menolaknya. Nah, setelah kita menerima, biasanya kita dapat yang CAS ini, dokumen. Nah, ini perlu banget dipersiapkan supaya nanti di perjalanan tidak ada hal-hal yang bisa tersendat. Nah, kemudian setelah dapat CAS ini, kita juga harus persiapkan akomodasi sebelum berangkat, jadi kita harus survei dulu akomodasi kita mau tinggal di tempat yang seperti apa, apakah flat, ataukah rumah sewaan, ataukah apartemen, atau yang lainnya. Dan kalau dari pengalaman saya pilih akomodasi yang ada di kampus, jadi kampus itu ada beberapa akomodasi, ada yang bentuknya seperti flat, ada yang bentuknya seperti apartemen, dan itu biasanya kita daftar setelah kita dapat LOA unconditional. Kemudian ini paspor, visa, dan IHS. IHS itu apa? IHS itu semacam asuransi kesehatan yang harus kita bayar sebagai imigran. Biasanya proses IHS ini sejalan sama visa. Dan visa dan IHS ini perlu paspor, dan juga nanti ada sertifikat bebas TBC kalau untuk yang UK, kalau untuk negara lain menyesuaikan. Nah, setelah dokumen-dokumen lengkap, kita juga bagi yang bekerja, khususnya yang PNS, mungkin nanti kalian akan familiar dengan 3 dokumen ini. Ada surat tugas belajar, ada surat persetujuan setnek, ada paspor biru juga. Dan karena ini pandemi, jadi pengalaman saya itu di waktu saya berangkat, saya itu hanya melengkapi surat tugas belajar. Karena proses setnek dan paspor biru itu di masa pandemi ini sangat-sangat lumayan lama prosesnya, jadi bisa kita tinggal dulu, sementara kita sudah mengurusnya, sambil menunggu proses selesai, kita bisa langsung berangkat aja, langsung nggak apa-apa. Nah, ini juga perlengkapan apa aja sih yang harus kita siapkan untuk kita bertahan hidup lah istilahnya di negeri orang. Nah, jadi yang pertama, usahakan bawa makanan secukupnya, baik yang instan maupun yang jadi. Nah, kemarin itu saya banyak banget bawa makanan kaleng, kayak daging-dagingan kornet dan sebagainya. Juga mie instan juga banyak, bumbu-bumbu instan banyak. Ya, pokoknya disesuaikan saja, karena nanti begitu selama menempuh studi, kalian akan untuk menghemat hidup, kalian kalau kalian udah bisa masak, itu akan jadi kemampuan dasar kalian yang dipakai untuk dapat bertahan hidup. Karena untuk kalau setiap hari harus beli makan, itu lumayan besar budgetnya dibanding kalau kita masak sendiri. Jadi ya usahakan bawa bahan makan. Kalau kalian malas bikin bumbu, ya bawa stok buat bumbu bahan makanan masakan yang bisa kalian pakai. Nah, kemudian masker dan
hand sanitizer ini juga perlu. Masker mungkin saya anjurkan 1 atau 2 box cukup buat selama kalian di sana. Kemudian ini ada portable bidet. Portable bidet ini apa? Portable bidet ini semacam kayak botol yang digunakan untuk kalian bersih-bersih setelah buang air besar. Jadi kendalanya di Inggris ini, apalagi mayoritas di Eropa, toiletnya itu adalah toilet kering. Jadi kita itu sebagai orang Asia, ya orang Timur, apalagi Indonesia, akan sangat merasa kurang nyaman ketika kita bersih-bersih diri setelah buang air itu nggak pakai air gitu. Jadi di sini hanya disediakan tisu dan wastafel, di mana wastafelnya ini beda bilik sama WC-nya. Jadi portable bidet ini sangat berguna untuk kita masalah buang air. Kemudian peralatan elektrik juga perlu karena beda negara, jadi soket yang ada itu bentuknya bisa beda sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kaki 2, pinnya bulat. Kalau di Inggris ini kakinya 3, jadi lubangnya 3. Jadi itu sebelum berangkat kita harus persiapin dulu, kita harus beli itu supaya nanti begitu sampai negara tujuan itu kita nggak kesulitan. Jadi begitu sampai di akomodasi langsung bisa colok peralatan elektronik kita. Nah kemudian kita juga bisa kontak nih PPI cabang di masing-masing universitas atau kotanya. Jadi di setiap universitas atau kota biasanya punya perwakilan pelajar, perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di universitas. Nah, di situ kan isinya orang-orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi, yang bisa kita minta tolong. Jadi kalau kita butuh informasi mengenai akomodasi, butuh informasi mengenai macam-macam tentang kehidupan di kotanya dan di universitasnya, kita bisa langsung kontak pelajar-pelajar yang sudah lebih dulu datang di sana. Kemudian juga biasanya setiap tahun itu kan ada pelajar yang pulang, ada pelajar yang datang. Biasanya yang pulang itu mereka akan dengan senang hati menghibahkan barang-barang atau peralatan yang sudah mereka selesai pakai, misalnya kayak peralatan elektronik. Ada kipas angin kah, atau kettle listrik, atau lampu, dan sebagainya. Dan biasanya mereka yang sudah selesai studi dan akan balik, mereka akan dengan senang hati menghibahkan, atau mungkin kalau biayanya besar, mungkin bisa dijual dengan harga yang murah. Jadi untuk meringkas barang-barang yang mau kita bawa dari Indonesia, ini akan sangat bermanfaat kalau kita dapat barang-barang hibahan yang bisa kita gunakan selama masa studi kita nanti. Nah, kemudian di sini sewaktu saya mempersiapkan keberangkatan itu kita harus punya estimasi tanggal keberangkatan kita tuh mau di tanggal berapa, dan udah harus kebayang maskapai apa yang mau kita pilih. Karena di tiap maskapai, apalagi di masa pandemi ini, tiap maskapai itu punya kebijakan sendiri mengenai persyaratan rapid test atau swab PCR ataupun hanya sekedar deklarasi kesehatan. Jadi kalau untuk di UK atau Belanda, mungkin saya bisa kasih 2 contoh negara. UK dan Belanda ini hanya mempersyaratkan kita itu sebagai student internasional hanya dipersyaratkan pertama itu mengisi deklarasi kesehatan, namanya UK Passenger Locator. Nah, ini sebagai salah satu yang akan dicek nanti begitu kita sampai di bandara tujuan, nanti akan ditanyai selain visa dan paspor juga ditanyai UK Passenger Locator untuk yang mau ke Inggris. Untuk yang ke Belanda ada namanya Health Declaration, itu juga kurang lebih sama isinya. Jadi isinya itu kita riwayat perjalanan dan riwayat gejala COVID. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya COVID. Kemungkinan si pelaku perjalanan ini memiliki gejala COVID. Kemudian kita harus tahu setelah kita sampai di bandara tujuan itu transportasi lanjutannya akan
memakai transportasi apa, apakah kereta atau bis atau taksi, ini juga harus dipersiapkan. Kalau pengalaman saya pribadi, dari Cranfield sendiri mereka menyediakan layanan jemputan dari bandara. Jadi selama masa pandemi ini lebih ke layanannya dikhususkan lebih ke eksklusif. Jadi meskipun dalam satu mobil itu bisa 3-4 penumpang, kemarin waktu saya dijemput itu dikhususkan satu penumpang itu untuk satu mobil jemputan. Jadi meskipun kemarin saya datang sama teman saya berdua, sama-sama dari Indonesia, berangkatnya pakai pesawat yang sama, di waktu yang sama, tapi begitu sampai di bandara, ternyata mobilnya beda. Yang awalnya kita pikir, mungkin sama karena dari negara yang sama, penerbangannya sama, waktunya sama, akan di satu mobil kan, ternyata beda. Nah, kemudian kita juga harus jaga-jaga keuangan kita supaya keuangan kita itu benar-benar aman ketika kita dalam perjalanan. Yang pertama itu bawa uang cash secukupnya saja. Jadi saya di sini tidak menyarankan membawa uang cash yang dalam jumlah banyak, karena begitu sampai di negara tujuan, apalagi di Eropa, itu banyak sekali sistem pembayaran di sini cashless, jadi tanpa uang cash. Malah kita itu disarankan untuk pakai metode cashless. Itu, jadi nggak usah bawa uang banyak-banyak, karena kemarin pengalaman saya itu saya lumayan cukup bawa uang yang agak berlebih, karena mungkin takut ya, khawatir karena di jalan takut kenapa-napa, jadi saya bawa uang lebih, dan ternyata begitu sampai sini juga hanya terpakai sangat sedikit sekali. Dan kemudian sebagai backup-nya, kita ini harus persiapkan layanan aplikasi finansial. Kalau di Indonesia itu mungkin ada Genius. Genius di sini kenapa saya rekomendasikan, karena ini akan sangat berguna bagi pelajar atau traveler yang ingin pergi ke negara lain, karena kita bisa pakai Genius ini untuk mengkonvert dari rupiah ke mata uang asing. Dan kita jadi punya kayak semacam rekening sendiri untuk mata uang asing yang kita pilih gitu. Jadi karena kita bisa transfer memindahkan saldo dari rupiah ke, kalau di sini pound sterling, ke Inggris misalnya pound sterling, dan saldo di pound sterling itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi bisa langsung digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang cashless. Dan kemudian selanjutnya, karena komunikasi itu penting, jadi saran saya itu sebelum berangkat harus disiapkan paket data roaming. Kalau kemarin saya sih pengalaman pakai paket data roaming yang 3 harian. Jadi selama 3 hari itu saya estimasi untuk selama perjalanan saya rasa cukup, di mana pakai data roaming nanti akan berguna ketika kita udah keluar dari bandara. Jadi selama di bandara biasanya kita masih pakai wifi bandara. Kemudian setelah keluar dari bandara, nah itu biasanya kita butuh sinyal atau jaringan internet. Nah ini selama pandemi ini amat sangat sekali rentan sebenarnya terjadi penularan, tapi selama kita bisa berjaga-jaga, selama kita bisa mematuhi protokol kesehatan, insya Allah aman. Jadi yang pertama itu patuhi protokol kesehatan 3M itu, yang pakai masker, kalau perlu face shield juga dipakai, baju lengan panjang, jaket, dan sebagainya. Jadi gimana kita mengcover atau memberikan perlindungan kepada diri kita dari paparan virus COVID-19 ini. Kemudian setelah itu harus rajin-rajin cuci tangan juga. Kemudian hindari makan atau minum di tempat yang ramai. Nah ini mungkin kalau dari kemarin perjalanan saya itu kan transit di Amsterdam, Belanda. Nah dari Jakarta ke Amsterdam itu jumlah penumpang pesawatnya itu sangat-sangat sedikit, jadi
sangat lumayan kita merasa amannya tuh lebih besar gitu, karena kita saling bisa berjauhan memilih kursi, dan juga waktu check-in juga tidak terlalu berhimpitan. Nah, tapi begitu dari bandara Amsterdam ke London itu satu pesawat itu full isinya. Dan itu juga harus jadi perhatian khusus, di mana saya waktu itu membatasi makan dan minum saya ketika saya sedang ramai-ramai, ketika social distancing itu sangat sulit diterapkan. Jadi ya intinya kita jaga-jaga diri kita aja. Kalau bisa hindari. Kalaupun kita merasa kesulitan, ya cari tempat yang aman dulu, yang lebih jauh dari kerumunan. Nah, begitu kita sampai di negara tujuan, untuk Inggris sendiri di sini, tadi kan syarat perjalanannya kita untuk sampai ke Inggris itu nggak perlu rapid atau swab, tapi hanya perlu mengisi dokumen deklarasi kesehatan itu, plus ditambah juga ada aturan pemerintah yang mewajibkan kita dari beberapa negara yang dinilai masih tinggi kasus COVID-nya, itu mewajibkan 14 hari self quarantine. Di sini 14 hari ini mandatori. Untuk yang sudah punya akomodasi, mohon dicek lagi nanti dengan tuan rumahnya, dengan landlordnya, atau dari pengurus akomodasi, bagaimana nanti untuk kemungkinan 14 hari karantina ini. Kalau pengalaman saya sih dari kampus, karena akomodasi yang saya pilih akomodasi kampus, jadi kampus sudah mempertimbangkan saya sebelum masuk akomodasi itu saya diinapkan di hotel kampus, di mana biayanya sama dengan biaya akomodasi. Nah, untuk masalah catering ada biaya tambahan tersendiri. Nah, selama 14 hari karantina ini, kita tidak boleh sama sekali keluar dari akomodasi. Dan yang biasanya kemarin itu saya cari-cari informasi, biasanya sudah mulai ada kegiatan-kegiatan dari kampus. Salah satunya itu ada online tour, di mana kita bisa pengenalan kampus lah istilahnya. Kalau biasanya di sebelum pandemi ini kita dipertemukan langsung, seperti acara orientasi studi dan lain sebagainya, dan biasanya karena itu saat ini nggak bisa dimungkinkan untuk berkerumun dalam jumlah yang banyak, biasanya mereka akan membuat acara tersebut dalam bentuk online. Nah, setelah datang juga kita diwajibkan untuk lapor diri ke KBRI. Dan ini saya sediakan linknya, nanti misalnya kalian sudah sampai di negara tujuan, kalian wajib lapor ke KBRI secara online. Selanjutnya kalian juga perlu lapor ke PPI cabang kalian, bahwa kalian sudah dengan selamat sampai di tujuan. Ini terkait nanti pendataan student yang aktif belajar di universitas tersebut. Nah, ini setelah sampai negara tujuan, kalian harus cari SIM card atau kartu SIM lokal di negara kalian. Ini biasanya sih ada di bandara atau biasanya kemarin saya dapat itu dari kampus. Jadi dari kampus itu, begitu saya sampai, saya nggak langsung masuk ke hotel, tapi saya semacam ada meja resepsionisnya gitu. Jadi di sana kita diberikan dokumen-dokumen yang terkait universitas, juga misalnya ada peta universitas, ada buklet, ada peraturan-peraturan akademik, dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya dapat bonus SIM card juga. Dan kemudian setelah kita beli SIM card, kita juga harus register GP. GP itu apa? GP itu General Practitioner, di mana ini kaitannya dengan IHS atau asuransi kesehatan yang sudah kita bayar. Jadi sebelum kalian, sewaktu kalian mengurus visa, kalian akan membayar juga namanya
IHS. Dan IHS di sini sifatnya wajib, di mana setelah kita sampai di negara tujuan, kita diwajibkan untuk melakukan registrasi fasilitas kesehatan yang terdekat dari akomodasi kita, di mana kita tinggal. Jadi gitu, jadi ini berguna sekali. Sewaktu-waktu nanti kalian sakit atau butuh penanganan medis, GP inilah yang nantinya akan kalian temui pertama kali. Kemudian selama masa quarantine juga kalian bisa registrasi untuk buat account bank atau rekening bank UK atau negara manapun yang kalian tuju nantinya. Kemudian kalian juga bisa registrasi aplikasi-aplikasi finansial pendukung. Nah, kalau NHS COVID dan lokal ini kaitannya sama layanan kesehatan yang sudah dalam bentuk aplikasi, jadi bisa online. Jadi nanti kalian bisa daftar GP kalian melalui NHS lokal ini, dan tiap negara biasanya beda. Ini saya ambil contoh yang untuk UK. Kemudian untuk registrasi bank, ini ada beberapa bank yang bisa jadi pilihan. Kalau di Inggris biasanya ada Lloyds, Santander, Barclays, Myrtle Bank, dan sebagainya. Dan beberapa bank itu bisa dilakukan registrasi secara online, asalkan kita sudah punya nomor lokal UK yang tadi SIM card tadi, dan juga punya alamat tujuan supaya nanti dokumen-dokumennya bisa dikirimkan. Jadi alamat tempat tinggal penting juga untuk nanti dicantumkan. Kemudian kalau tadi sebelumnya saya merekomendasikan aplikasi Genius, kalau di sini saya ada beberapa aplikasi semacam Genius juga sebenarnya, fungsinya hampir sama. Cuman kalau di sini Revolut atau Monzo ini dia lebih fleksibel untuk bisa transaksi sesama rekening di Inggris. Ini opsional aja. Kalau kalian merasa tidak perlu install ini juga tidak apa-apa, tapi kalau kalian install akan sangat membantu kalian ketika nanti kalian mau bertransaksi antar rekening yang masih dalam negeri di Inggris. Nah, kemudian di sini saya mau sharing tentang pengalaman-pengalaman belajar saya selama di masa pandemi ini. Nah, kira-kira model pembelajarannya gimana sih di masa pandemi ini? Kalau dari website resminya universitas, mereka akan mengusahakan penyampaian kuliah atau penyampaian pembelajaran kuliah itu 70% dilakukan secara offline atau face-to-face, dan sisanya akan dilakukan secara online. Nah, namun selama 2 bulan berjalan ini, saya baru mendapatkan metode face-to-face ini baru 5 hari. Karena ini jadi sesuatu yang sangat rentan sekali menjadi peluang penyebaran virus. Jadi universitas di sini sangat membatasi metode belajar secara classroom ini. Nah, kemudian sebagai media pembelajaran, kalau di Cranfield University sendiri menggunakan aplikasi Canvas, di mana setiap modul atau setiap mata kuliah yang kalian ambil nanti di sini ada semacam modul-modulnya yang bisa kalian pilih, dan di sini berisi informasi-informasi apa saja mengenai timetable atau dosen siapa saja yang akan mengajar, kemudian materi apa saja, slide-slide kuliah juga akan tersedia di sini, termasuk untuk kuis-kuis atau submit tugas juga pakai aplikasi ini. Nah, kemudian untuk online kelasnya kita pakai Zoom meeting juga, sama seperti kebanyakan di universitas lain juga melakukan hal yang sama, di mana kita berinteraksi secara online, dan mungkin beberapa kali nanti dosennya akan memberikan kesempatan kita untuk melakukan diskusi grup. Gitu, nanti diskusi ini akan di breakout
room-nya untuk kita menganalisis atau melakukan brainstorming terhadap satu kasus atau topik. Nah, selanjutnya di sini saya mau jelasin beberapa aplikasi yang mungkin nanti kalian selama studi di sini atau di tempat manapun yang kalian tuju akan sangat berguna. Yaitu kalau pertama saya mau jelasin yang ini. Jadi ini tuh semacam minimarket. Salah satunya ada Budgens. Ada banyak sekali minimarket di UK. Dan yang paling dekat sama akomodasi saya ini Budgens. Di sini ya kurang lebih sama seperti minimarket di Indonesia lah. Cuman pembayarannya bisa cash juga, masih bisa cash, tapi akan sangat disarankan untuk pakai cashless. Dan waktu awal pertama kalian datang kan kalian harus wajib karantina tuh. Dan kalian juga harus bisa mempertimbangkan selama kalian karantina itu kalian akan dapat makanan dari mana. Dan di sini ada beberapa pilihan aplikasi, ada Asda dan Tesco yang mungkin bisa kalian jadikan alternatif karena dua ini menyediakan layanan delivery. Jadi kalian mau belanja apapun yang ada di supermarketnya itu bisa dikirimkan langsung ke alamat kalian. Nah, kemudian di sini ada bis Uno. Uno Bus ini salah satu contoh yang saya sering gunakan karena di Cranfield ini wilayah pedesaan, masuknya kategori wilayah pedesaan di mana lumayan jauh ke kota. Jadi salah satu akses transportasi umum hanya bis Uno ini. Nah, bis Uno ini kita untuk mempergunakannya, kita perlu install aplikasinya. Kemudian juga nanti bisa di aplikasinya itu kita bisa pilih beberapa paket tiket untuk bisa kita gunakan yang nantinya bisa kita tunjukkan barcode-nya dari aplikasi ini. Kemudian Circuit Laundry di sini juga untuk akomodasi-akomodasi yang belum menyediakan mesin cuci, biasanya ada beberapa layanan laundry yang dekat dengan tempat tinggal. Salah satunya kalau saya itu ada yang dekat dengan tempat tinggal saya itu ada Circuit Laundry. Circuit Laundry ini hampir sama seperti Uno Bus tadi. Kita install aplikasi, di sana kita bisa deposit uang, dan uangnya itu bisa kita gunakan untuk mengoperasikan mesin cuci sebagai vending mesin untuk kalian bisa cuci baju di sini. Oh ya, kemudian ada Amazon dan eBay di sini bisa kita gunakan kalau kita butuh alat-alat atau ada barang-barang yang mau kita beli, kita bisa beli secara online juga. Di sini lebih ke online shop sih, jadi kita misalnya perlu colokan terminal, atau mungkin perlu peralatan-peralatan lain yang sifatnya urgent, di sini bisa gunakan dua ini, atau mungkin di tiap negara punya aplikasi andalannya masing-masing. Iya, cukup segitu saja penjelasannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada moderator. Mungkin ya, saya silakan kembali. Ya, Pak Julian, terima kasih atas sharing-sharingnya cukup panjang. Ini sudah menunjukkan pukul 20 tepat ya, waktu Indonesia Barat. Ini ada beberapa hal yang saya catat ya, cukup detail saya kira ya untuk pemaparannya. Jadi ada 3 step ya dalam hal mempersiapkan studi ya. Ada 3 step, dan ini sangat dijelaskan dengan sangat detail oleh narasumber ya. Kemudian juga fase keberangkatan pun juga step-stepnya cukup banyak. Jadi memang untuk fase persiapan dan persiapan ini memang kita harus betul-betul perhatikan secara detail, karena kita ini kan belajar di negeri orang ya. Dan ini ketika kita di negeri orang pun kita harus siap-siap dengan segala kemungkinannya seperti itu. Dan tadi juga pada saat studi di sana diinfokan juga
mengenai sistem belajar selama pandemi. Kemudian kita juga ada fasilitas apa aja yang ada di sekitar kampus terutama ya. Iya. Jadi kita bisa manfaatkan dengan baik. Seperti itu ya. Ini untuk para peserta, langsung saja dituliskan di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung dengan sesi interaktif ya melalui verbal, langsung saja ditanyakan, digunakan fitur raise hand-nya. Mungkin saya coba tanya dulu ya ke Pak Julian ya. Ini saya ada coba tanya ya. Ini kalau selama periode pelacur itu menyiapkan segala sesuatu itu berapa lama sih dari awal misalkan mau kepikiran S2 nih sampai akhirnya mengajukan aplikasinya gitu ke kampus? Ya, kalau dari pengalaman saya sebenarnya saya berniat untuk studi S2 lagi itu dari tahun 2015. 2015 itu saya sempat mencoba untuk apply universitas dan juga apply beasiswa, tapi waktu itu masih terkendala masalah IELTS dan juga TOEFL. Jadi waktu itu IELTS dan TOEFL saya itu belum cukup untuk melamar, jadi sempat gagal juga IELTS pertama kali itu di tahun 2015 itu. Jadi setelah itu kira-kira setahun saya kejar terus ternyata masih belum berhasil. Kemudian saya rehat sejenak. Rehat sejenak ini sejenaknya cukup lama ya karena tapi di masa rehat ini saya tuh nggak benar-benar lost, nggak ngapa-ngapain gitu, kayak kita tetap tadi harus ada progresif gimana kita bisa mempersiapkan, karena kelemahan saya waktu di 5 tahun sebelumnya itu kelemahan saya adalah di bahasa Inggris. Saya juga merasa kesulitan dalam capai skor yang diinginkan waktu itu. Jadi saya gimana sampai dari 2015 sampai sekarang pun saya masih belajar gimana caranya untuk bisa meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Dan kalau misalnya untuk persiapan dari berniat sampai apply itu kira-kira saya untuk bisa sampai ke sini itu di tahun 2019 tuh udah mulai terpacu lagi untuk ngejar yang waktu itu sempat tertundain. Jadi kurang lebih setahunan kira-kira yang diperlukan untuk mempersiapkan memilih beasiswa mana aja yang mau di-apply, sama mempersiapkan persyaratan juga apa saja yang diperlukan sebelum keberangkatan. Oke. Cukup panjang ya, 4-5 tahun. Iya, sebenarnya dari 2015 ke 2016 itu benar-benar saya kejar kayak ini harus bisa, tapi kemudian karena 2016 ada sempat pindah kerjaan juga ke luar aviasi, jadi sempat banting setir juga sebenarnya dari dunia aviasi. Dan begitu kemarin sebenarnya waktu tahun 2019 itu nggak sengaja terpacu lagi untuk ngejar, karena di 2019 itu dari kantor saya tuh ada tes TOEIC waktu itu. Dan awalnya saya ikut tes TOEIC itu ya untuk karena syarat di kantor aja, karena di kantor menyediakan, dan kesempatan nih untuk bisa ngetes lagi. Selama sekian lama saya sudah mempersiapkan belajar bahasa Inggris dari YouTube kah atau dari les-les bimbingan belajar. Itu saya ambil kesempatan itu untuk refleksi lagi. Dan setelah dapat hasil tesnya, nggak lama setelah itu ada penerimaan beasiswa LPDP, dan itu ternyata untuk saat itu diterima juga hasil tes TOEIC saya yang setahun sebelumnya itu nggak selalu ada gitu, nggak menerima dari tes TOEIC, dan kemudian di tahun itu ternyata TOEIC bisa diterima, dan alhamdulillah TOEIC saya waktu itu lumayan bisa memenuhi kriteria, dan akhirnya terpacu lagi untuk ngejar
mimpi saya di tahun 2015 itu untuk studi S2. Ya, mungkin kita potong dulu ya, Pak Julian. Ini soalnya udah ada yang raise hand ya dengan Ya, Ahmad silakan. Fadli. Mungkin saya akan unmute dan dinyalakan videonya. Silahkan, Pak Ahmad Fadli. Sudah di unmute dan Ya, kalau bisa ditampilkan video. Selamat malam, host dan co-host Parsol. Selamat malam juga, Mas Yulian. Mohon maaf, saya lagi di jalan, jadi nggak bisa sambil pakai video. Nggak apa-apa ya? Siap. Oh iya, silakan. Malam juga, Mas. Ya, selamat siang, Mas, untuk di sana ya. Iya, di sini masih siang. Ya. Mungkin pertanyaan saya agak spesifik, Mas, karena saya kebetulan cukup tertarik sama university yang sekarang lagi digeluti sama Mas Yulian ya, Cranfield University. Spesifik mungkin pertanyaannya adalah lebih ke Cranfield itu kalau tidak salah itu menawarkan conditional LOA ya, dan itu kalau tidak salah berlaku cuma 28 hari dari date of issuance-nya. Nah, pertanyaan saya mungkin dua, Mas. Conditional LOA itu apakah mungkin diperpanjang date atau due date extend-nya atau bisa didiverkah ke tahun ajaran berikutnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah untuk Cranfield sendiri, apakah lebih baik kita mendapatkan beasiswa terlebih dahulu atau mendapatkan conditional LOA-nya dulu baru kita pursue beasiswanya? Itu sih, Mas. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya. Ya, langsung saja. Oke, yang pertama untuk LOA conditional ini. Sebelumnya, saya mau luruskan bahwa LOA conditional ini adalah semacam surat penerimaan yang bersifat masih bersyarat. Jadi kalau kemarin saya dapat LOA dari Cranfield sendiri, awal-awal saya juga masih dapat yang kondisional, di mana IELTS saya baru mencapai skor yang cukup itu di bulan Juli. Karena terkait pandemi, jadi sempat ditutup juga IELTS-nya. Jadi saya harus nunggu sampai Juli supaya dapat IELTS yang cukup untuk mengubah dari conditional IELTS ke unconditional. Jadi sebenarnya kalau untuk conditional IELTS ini, seingat saya sih, kalau untuk kasus saya sih nggak ada masa berlaku 28 harinya. Mungkin kalau ada masa berlakunya itu yang unconditional, yang tanpa syarat. Jadi di mana kita udah di 100% ini udah diterima, kita harus ngasih persetujuan mau kita terima tawarannya atau mau kita tolak. Karena nanti begitu kita terima, kita sudah akan diarahkan untuk pendaftaran universitas yang nantinya akan mengeluarkan dokumen yang CAS tadi, Confirm Acceptance Student. Jadi kalau misalnya kasusnya Mas Fadli ini ada batas waktunya, saya kurang begitu update untuk kondisi terkini. Mungkin karena mepet-mepet waktu intake studinya, mungkin karena itu jadi ada muncul due date-nya kali ya. Tapi sepengalaman saya, dulu juga di 2015 saya sempat dapat yang conditional IELTS di conditional LOA terkait IELTS di Cranfield. Dan itu waktu itu saya bisa defer ke tahun selanjutnya juga di 2016. Jadi awalnya saya berencana 2015 itu berangkat, tapi karena IELTS saya masih belum cukup, saya sempat defer ke tahun selanjutnya di 2016. Jadi seharusnya sih bisa di-defer ke tahun depannya. Gitu. Kemudian terkait beasiswa, nah ini sebenarnya sih lebih fleksibel. Jadi kalian mau, begitu kalian tentukan nih kalian mau dapat beasiswanya dulu atau mau dapat universitasnya dulu, dua-duanya bisa, dua-duanya dimungkinkan. Kalau untuk kasus saya di tahun 2015 itu, saya berusaha untuk mendapatkan beasiswanya dulu, which is LPDP. Baru setelah dapat LPDP, saya berencana untuk, waktu itu
karena LPDP syarat IELTS saya masih belum cukup, jadi saya belum berani daftar. Waktu 2015 itu, jadi saya daftar universitasnya dulu. Begitu dapat kondisional, baru saya coba cari beasiswanya. Dan kemudian karena strategi waktu itu saya rasa kurang sesuai dengan kondisi saya ubah strategi ini untuk tahun 2019 kemarin. Saya daftar beasiswanya dulu, karena kebetulan syarat TOEIC-nya saya itu udah bisa dipakai untuk mendaftar LPDP, makanya saya waktu itu memilih ngincar beasiswanya dulu. Jadi ini dikembalikan ke kondisi pribadi masing-masing, syarat-syarat apa saja yang kira-kira bisa kalian capai dulu, yang sekiranya sudah atau sedang kalian usahakan untuk kalian dapatkan. Baru setelah itu kalian sesuaikan mau beasiswa dulu kah atau universitas dulu. Tapi dua-duanya sih dimungkinkan, mau yang mana dulu. Oke, dari Mas Ahmad Fadli ada tanggapan nggak? Mungkin satu tanggapan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas Ahmad Fadli, dan untuk para peserta sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Widiananto Parantopo. Nah, ini sudah beberapa kali ikut webinar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita apresiasi. Ini ada dua, saya mungkin yang pertama dulu ya. Tips dan cara belajar bahasa Inggris, Mas Julian. Tadi kan sempat bilang nilai TOEFL-nya 400. Dan terakhir mendapat 500-an. Dan untuk mendapat referensi tempat tes IELTS ketika ingin mengambil tes Inggris tersebut. Mungkin tempat, apa ya, itu gimana sih? Mungkin prosesnya kok bisa 400 ke 500, sumber belajarnya gimana? Mungkin Kak Mas Widiananto, mungkin seperti itu yang saya tangkap, tapi bisa dijawab dulu untuk Pak Julian. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Widi. Ya, jadi mungkin waktu awal-awal lulus kuliah tuh cukup bisa dibilang ya cukup rendah ya, sekitar 400-an dari TOEFL 400-an itu. Kemudian saya kayak memberikan semacam refleksi kepada diri saya, kira-kira hal-hal apa aja nih yang harus saya lakukan supaya saya bisa meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Ya, yang pertama waktu itu, yang paling gampang adalah waktu itu ikut bimbingan belajar bahasa Inggris. Waktu itu beberapa kali, beberapa tempat les bahasa Inggris juga sempat saya ikutin. Bahkan sewaktu kerja pun juga saya masih menyempatkan diri untuk ikut bimbingan belajar bahasa Inggris. Dan misalnya nih setelah kalian menjalankan satu periode pendidikan bahasa Inggris, pasti nanti kalian akan ngerasa titik sampai di mana kalian ngerasa jenuh atau ngerasa bosan. Dan itu pasti akan terjadi kalau misalnya ya cuman itu aja gitu yang kalian bisa usahakan. Dan di sini saya mau ngasih beberapa tips, yaitu selain ikut bimbingan belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa pergunakan YouTube. Di YouTube itu banyak sekali channel-channel bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan untuk kalian mempertajam listening kalian, mempertajam grammar kalian, bahkan memberikan stimulus-stimulus bagaimana caranya untuk meningkatkan speaking kalian juga, dan juga ya kemampuan-kemampuan bahasa Inggris lainnya lah, seperti writing juga salah satunya yang termasuk. Itu bisa kalian jadikan metode lain di mana kalian mungkin merasa bosan atau jenuh, kalian cari metode lain yang kiranya lebih fun, lebih bisa interaktif, atau mungkin kalian bentuk studi group dengan rekan-rekan yang mungkin punya mimpi yang sama, punya tujuan yang sama untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Itu juga bisa jadi salah satu metode. Kemudian dari Instagram juga mungkin sekarang banyak sekali akun-akun Instagram yang memberikan semacam bimbingan online atau mungkin mempost hal-hal yang berbau peningkatan skill berbahasa Inggris. Iya, seperti itu. Mungkin yang kedua tadi apa ya?
Ini yang kedua, tapi sebelumnya untuk saya coba ini ya. Mas Widiananto mungkin bisa di chat apakah sudah cukup penjelasannya atau kasih kode. Baik, kalau saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Mas Widiananto, bagaimana cara Mas Julian produktif dan progresif ketika kuliah S1 dulu dan untuk persiapan ke S2 di tengah kesibukan bekerja? Oke, ini tentunya untuk yang bekerja atau yang sedang membangun karir juga, ini bukan hal yang mudah dan hal yang sulit juga sebenarnya. Jadi kayak istilahnya gampang-gampang susah lah untuk bisa terus fokus dan bisa terus memperjuangkan tujuan untuk S2. Jadi kalau pengalaman saya sih disempatkan saja waktunya. Jadi selama 24 jam kalian melakukan kegiatan kan, mungkin di kantor 8 jam. Kalian tidur 8 jam. Kalian masih punya sisa waktu 8 jam lagi. Bisa kalian sisihkan entah 1 jam atau mungkin kurang dari itu juga nggak apa-apa. Yang penting gimana kalian di sini bisa mendisiplinkan diri, bisa tetap fokus, bisa cari metode-metode yang sekiranya kalian bosen dengan satu metode, bisa pindah ke metode lain. Dan itu salah satu trik gimana caranya supaya kita nggak bosen atau nggak jenuh dengan satu metodenya. Oke. Seperti itu mungkin. Ini ada tanggapan tertulis dari Mas Widiananto yang nomor 1 tadi. Iya. Kalau ambil tempat tes yang bisa menjadi referensi, sebenarnya mungkin kita coba buka mic ya untuk Mas Widiananto-nya. Mungkin biar langsung. Oke, langsung Mas Widiananto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya lanjutkan tadi ya, pertanyaan nomor 1 itu adalah... Suaranya kecil, bisa agak dikencengin? Segini sudah terlihat suaranya artinya? Iya, ya, agak naik turun sih, tapi bisa dibuat konstan suaranya, biar lebih jelas. Maksudnya itu kalau misalnya yang pertanyaan saya yang 1 itu, kalau misalnya kan saya kan belum pernah ikut tes TOEIC, IELTS, dan TOEFL. Nah itu punya rekomendasi tempat yang dulu Mas Julian pernah ikuti atau tidak? Saat ini tinggalnya di mana, Mas? Saya Semarang, kota Semarang. Oh, di Semarang. Iya, mungkin kalau rekomendasi kayaknya beberapa tempat tes untuk IELTS itu ada di IDP atau mungkin di British Council. Ya, di British Council ini juga 11-12 sih sama kayak IDP juga. Kebetulan waktu itu saya, karena di Bali itu ada IILF. Di sana saya ambil paket persiapan untuk IELTS selama kurang lebih 5 minggu. Jadi sebelum tes itu saya sempat ikut preparation class selama 5 minggu. Dan itu waktu itu bertepatan sama masa pandemi waktu masih bulan-bulan Maret ke April. Jadi saya baru ikut kelasnya 1 minggu di kelas, kemudian 4 minggu sisanya itu dilakukan secara online karena waktu itu kebijakan dari lembaga pendidikannya untuk mengonlinekan semua pembelajaran di instansi tersebut. Ya mungkin kalau untuk tempat tes bisa 3 itu karena saya di Bali waktu itu, mungkin beberapa di Jakarta juga ada yang dekat tempat rumahnya itu ada beberapa yang di IELF itu, kemudian juga IDP juga bisa jadi alternatif, dan British Council juga bisa. Iya, karena biaya tes IELTS ini cukup mahal, bisa hampir mencapai 3 juta, jadi saran saya benar-benar persiapkan. Jadi jangan nekat untuk mengambil IELTS di mana kalian belum merasa confidence untuk menjawab model-model pertanyaan yang keluar di IELTS.
Jadi saran saya itu kalau misalnya selain kalian bisa ikut kelas preparation, juga bisa juga kalian tutorial di beberapa website juga nanti bisa kalian browsing aja tutorial IELTS atau predictive test IELTS. Itu bisa jadi digunakan untuk mengukur skill kita itu udah sampai mana sih. Kira-kira masih perlu belajar di bagian mana yang perlu ditingkatkan. Begitu mungkin. Iya. Paling itu dulu, Mas Widiananto ya. Kita sambil kasih kesempatan ke penanya yang lain ya. Mudah-mudahan jelas dan mungkin nanti bisa di belakang kita diskusi lebih lanjut ya. Soalnya ada satu pertanyaan lagi yang masuk berhubung sudah menunjukkan pukul 8:30 kurang 10. Ini ada satu dari Pak Fahmi Septian ya. Oh iya, mau mengingatkan untuk rekan-rekan silahkan mengisi kuesioner yang sudah disampaikan oleh host ya di kolom chat. Semoga nanti acara yang kita adakan bisa lebih baik lagi ke depan dan bisa lebih variatif dan interaktif gitu. Dan harap bisa membawa manfaat yang lebih besar lagi untuk rekan-rekan maupun yang masih belum bisa ikut join webinar ini. Dari Pak Fahmi Septian ada pertanyaan. Halo Julian, boleh diceritakan bagaimana tahapan mulai dari registrasi sampai dinyatakan diterima di Cranfield, termasuk pembayaran registrasi dan persiapan interview? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Fahmi. Mas Fahmi ini kebetulan juga rekan saya di Kementerian Perhubungan juga, dan beliau berencana untuk ngambil S2 juga. Dan di sini saya akan coba ceritakan beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu mungkin akan tidak jauh berbeda dengan universitas-universitas lain di Inggris. Cranfield ini dia membuka registrasinya itu sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu kapanpun kalian mau apply itu bisa. Jadi nanti akan disesuaikan begitu kalian apply, kalian mau bisa dimungkinkan untuk masuk di perkuliahan tahun ajaran yang tahun berapa. Jadi gitu. Jadi misalnya karena di tiap jurusan juga ada beberapa yang setahun 2 kali atau setahun sekali, itu juga bisa jadi pertimbangan kapan kita siap untuk mendaftar. Jadi yang pertama itu pastikan dulu jurusan yang kalian daftar, jurusan yang mau didaftar itu di jurusan itu menerima mahasiswa berapa kali dalam setahun dan di bulan apa saja. Kemudian nanti kita bisa spare waktu untuk persiapan pendaftarannya. Jadi yang pertama dipersiapkan adalah pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online di sini pertama yang harus dilakukan adalah mengisi data diri, biodata, kemudian pekerjaan, dan juga background pendidikan sebelumnya. Kemudian nanti di sana akan diminta untuk upload dokumen-dokumen pendukung kayak misalnya ijazah, kemudian supporting dokumen. Supporting dokumen ini yang krusial itu ada 2. Yang pertama itu adalah essay atau statement, personal statement. Jadi personal statement ini gimana kita bisa menceritakan motivasi kita, terus tujuan kita mengambil studi itu ke depannya akan diperuntukkan seperti apa, nanti ilmunya akan mau dipakai mewujudkan mimpi-mimpi yang seperti apa, dan di situ kita bisa jelaskan. Kemudian akan sudah punya fokus penelitian atau belum, nanti bisa juga dicurahkan di esai pribadi itu. Kemudian yang kedua adalah, yang paling krusial juga adalah reference dokumen. Reference dokumen ini adalah referensi dari minimal dua tokoh atau 2 orang yang bisa merekomendasikan kita untuk mengambil studi tersebut. Kalau sebelumnya pengalaman saya itu adalah saya pertama minta dari dosen saya waktu S1.
Dan alhamdulillah waktu itu meskipun dosen saya belum, jadi kan dosen S1 saya tuh saya lulus di 2013, jadi udah lumayan 9 tahunan, 9-10 tahun nggak ketemu. Dan waktu itu meskipun beliau belum begitu mengenal saya kembali, begitu saya hubungin, tapi alhamdulillah biasanya para dosen-dosen ini sangat mendukung untuk bisa memberikan surat rekomendasi ke universitas. Begitu. Yang selanjutnya, rekomendasi itu kan ada 2. Yang selanjutnya adalah dari atasan saya. Kalau untuk dari atasan, sebenarnya ini lebih fleksibel karena masih dalam satu kantor, biasanya akan lebih mendukung sekali atasan untuk kita bisa melanjutkan studi. Jadi ini bisa dikomunikasikan secara personal sama atasan. Atau bahkan mungkin kita bisa membantu dalam membuat draft rekomendasinya, itu bisa kita susun sendiri, nanti biasanya atasan akan mereview apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus dikurangkan, sehingga kita bisa memberikan gambaran lah seperti apa bentuk surat rekomendasi ini. Dan contoh-contoh surat rekomendasi ini bisa kalian cari nanti di Google, itu udah banyak sekali contoh-contohnya, bisa kalian pilih beberapa sebagai kerangka acuan kalian, dan nanti bisa kalian kasih draftnya ke atasan kalian. Seperti itu. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut diupload, biasanya nanti akan ada jeda waktu penilaian, biasanya sekitar berkisar dari 2 minggu sampai 1 bulan. Rata-rata sekitar segitu. Nah, misalnya nih selama 1 bulan atau 2 bulan itu tidak ada kabar, kalian bisa langsung email aja admission-nya, kalian tanyakan progresnya sudah sampai mana. Pengalaman saya di tahun 2016-2015 itu, sudah 1 bulan berlalu tapi nggak ada balasan, akhirnya saya coba email ke admission team-nya menanyakan, dan beberapa hari setelah saya tanyakan itu, tiba-tiba langsung keluar yang conditional LOA. Jadi yaitu di mana kita bisa aktif berkomunikasi juga sama tim admission-nya. Seperti itu. Nah, setelah dapat, misalnya ini sudah dapat yang unconditional. Syarat selanjutnya tadi kita diminta untuk mengurus penerbitan dokumen cas dan dokumen kontrak akomodasi. Setelah 2 dokumen tersebut siap, baru kita bisa apply visa pakai dokumen-dokumen tersebut. Seperti itu mungkin Mas Fahmi. Oke, itu jawaban dari Pak Julian ya. Dari Mas Fahmi mungkin saya unmute sebentar. Ada tanggapan dulu nggak mungkin? Silahkan. Iya, terima kasih Mas. Ya. Tadi mau tanya juga sih Julian terkait yang pembayaran untuk registrasinya itu. Karena kan kayaknya kalau saya lihat juga ada ini ya, biaya untuk registrasi. Nah itu nanti apakah juga bisa dibebankan ke beasiswanya atau gimana tuh? Itu aja. Iya, kalau di Cranfield sendiri, mungkin beberapa kampus lain ada yang menerapkan biaya registrasi, tapi untuk di Cranfield sendiri tidak mensyaratkan pembayaran registrasi. Yang ada hanyalah deposit. Jadi setelah mendapatkan unconditional letter dan kita menerima unconditional letter tersebut, kita diwajibkan untuk membayar deposit sebanyak waktu itu kalau nggak salah 10% ya kalau nggak salah. Ya lumayan banyak juga sih. Dan waktu itu bisa diakali dengan surat dari beasiswa. Kalau kita udah punya beasiswa, kita bisa pakai surat keterangan dari beasiswa yang menjamin bahwa kita sudah diterima di program beasiswa tersebut. Jadi nanti kita komunikasikan saja dengan tim admission-nya,
admission teamnya bahwa kita sponsorship student, di mana kita diberikan surat untuk bisa menangguhkan biaya registrasi atau biaya deposit di awal perkuliahan. Seperti itu. Terus ada persiapan untuk yang interview itu nggak, Julian? Dari universitas? Nah, kalau dari universitas sih nggak ada interview secara online ataupun langsung. Jadi syarat-syarat untuk bisa mulai studinya, ya, yang sudah saya jelaskan tadi kan kita upload dokumen, ijazah, transkrip, KTP, paspor, dan sebagainya. Juga yang paling penting itu adalah IELTS dan supporting dokumen tadi, ada rekomendasi letter sama personal statement. Jadi kalau di Cranfield sendiri, pengalaman saya sih nggak ada sesi interview langsung dari pihak Cranfield. Oke, terima kasih Julian. Iya, Terima kasih, Mas. sama-sama. Oke, baik. Saya kira sudah menunjukkan pukul 8:30 lewat ya, sudah cukup malam. Saya cukupkan untuk sesi Q&A webinar malam ini. Dari narasumber, Pak Julian, ada yang mau disampaikan, closing statement? Iya, ini saya tampilkan slide lagi. Ya, sebagai closing statement mungkin. Ya, saya mau ngambil quotes-nya dari Abraham Lincoln, di mana give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita itu mempersiapkan apa saja yang harus kita capai sebelum kita akhirnya bisa berjuang di medan perang. Jadi persiapan ini sangat-sangat penting, di mana mungkin kalau untuk kasus saya butuh waktu sampai 5 tahun lebih untuk bisa siap dan benar-benar ready. Mungkin beberapa dari kalian nggak harus sampai menunggu 5 tahun, mungkin bisa. Karena satu tadi yang penting harus gigih dan fokus. Beberapa hal yang harus ditanamkan, jangan pantang menyerah, gigih terhadap apa yang mau kalian capai, dan begitu kalian gagal, jangan sampai kegagalan itu menjadikan kalian halangan atau menjadi rintangan buat kalian untuk mengakhiri mimpi-mimpi kalian. Jadi tetaplah bermimpi, tetaplah tahan terhadap rintangan-rintangan yang akan kalian lalui, dan tetap berdoa, juga perkuat ibadahnya supaya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih atas quote-nya yang cukup inspiratif ya. Mudah-mudahan untuk para peserta bisa, yang memang punya niat untuk S2, betul-betul dikuatkan ya. Dikuatkan segala sesuatunya dari awal, sebelum persiapan, di tahap persiapan, kemudian mendaftar. Karena memang motivasi itu memang naik turun ya, apalagi untuk melanjutkan S2, khususnya ke luar negeri dan kesibukan bekerja gitu. Jadi memang perlu dijaga motivasinya, bisa sendiri, bisa juga sama teman-temannya ya, untuk kita sama-sama saling mengingatkan seperti itu. Baik, dari saya sudah cukup. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan lagi ke host untuk beberapa hal yang bisa disampaikan oleh kami dari Parsol.co. Host, silakan. Ya, terima kasih Pak Wicak atas panduannya, dan terima kasih juga untuk Mas Julian sudah sharing session untuk membagikan pengalaman-pengalaman, dan mungkin ada yang terinspirasi mau meneruskan studi di Cranfield atau di
kampus-kampus lain di luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk rekan-rekan sekalian, kita ini di akhir sesi kami di serial Pandemic Talk itu dengan 5 rangkaian. Ada beberapa sesi yang sudah berjalan, bisa dilihat di channel YouTube kami bagi yang belum melihat atau belum mengikuti sebelumnya. Dan jangan lupa kita juga akan mengadakan webinar-webinar dan kelas-kelas intensif yang akan kami adakan di tahun 2021. Jadi bisa terus ikuti informasi kami di Instagram kami dan bisa juga di YouTube kami untuk update-update dan video-video kami dari Patsol.co. Terima kasih atas atensinya. Mungkin sambil foto dulu. Oh ya, ambil foto ya. Iya. Sebentar. Oke. Yang memungkinkan nyalakan video, dipersilahkan. Sebentar. Dibantu Pak Wicak. Baik, saya akan operasikan ya. Nyalakan videonya. Siap-siap. 1, 2. Sebentar, saya cek dulu. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi rekan-rekan. Saya harapkan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk diklik kuesioner di link chat kami, di chat Zoom ini. Silakan diklik kuesionernya. Kasih masukan kepada kami supaya kami bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk rekan-rekan semuanya di webinar mendatang. Seperti itu. Saya tutup. Langsung saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Kita tunggu dulu sebentar, Mas Julian. Untuk recordnya langsung di stop.